Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Warawiri Corner. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat. Dan yang sakit mudah-mudahan segera diberi kesehatan lagi. Dan bisa berkumpul dengan tetangga-tetangga, dengan teman-teman, dengan keluarga juga ya. Dan kali ini saya ada di daerah Tretes yang bisa dikatakan Tretes yang sebenarnya ya. Banyak sih yang salah ya untuk menyebutkan Tretes itu yang mana. Tapi sebenarnya sih nggak masalah sih, karena banyak orang yang ada di Tretes nggak mempermasalahkan ya. Dan kalau melihat dari asalnya, nah ini dia yang disebut sebagai Tretes yang sebenarnya ya. Nah, lingkungan Tretes di Kelurahan Prigen. Dan yang membabat istilahnya apa ya, membuka tempat ini katanya adalah seseorang yang ada di sini ya, di pesarean ini ya, atau di pemakaman ini. Ini dia ya, Mbah Kalia. Mbah Kalia bisa dikatakan sebagai sesepuh dari orang Tretes ya guys ya, yang ini yang membuka lahan ini, kemudian ya akhirnya membuat masyarakat yang ada di luar daerah Tretes itu untuk datang juga ke sini ya. Dan untuk lokasi lokasi pertamanya itu kalau nggak salah itu berada di daerah sekitar Dong Biru. Kalau di sini merupakan makam dari para leluhur dari orang Tretes ya. Semuanya diletakkan di sini. Dan tempat ini dulu merupakan wilayah yang disebut sebagai Dongde atau Gedong Gede ya. Tapi sekarang sayangnya bangunan yang dulunya ada tempat Belandanya ya, ada rumah Belanda, itu sekarang sudah nggak ada lagi. Dan di sini kita bisa melihat ada ini ya, ada beras di sini. Ya iyalah, karena hari ini guys ya, tepat saya jalan-jalan kali ini bersamaan dengan, kalau orang modern ngomongnya hari ulang tahun ya. Tapi kalau bagi orang di sini secara adat, nah hari ini merupakan hari sedekah desa yang dilakukan atau yang biasanya diperingati sama orang Tretes gitu. Dan itu tepat di ini ya, dilakukan di bulan, kalau orang Jawa menyebutkan bulan besar atau Zulhijjah ya. Nah itu tepatnya di hari Jumat Pahing. Nah ini biasanya dilakukan acara sedekah desa, atau di tempat lain mungkin ada yang mengatakan sedekah bumi. Nah ini dia merupakan makam yang ada ini ya, ada rumah-rumahannya. Dan sangat disayangkan ya, rumah-rumahan yang beberapa waktu yang lalu itu sudah saya ini ya bukan sudah saya incer, enggak gitu. Yang beberapa waktu yang lalu itu sudah masuk di channel ini, ternyata sekarang sudah dirubah ya. Tapi mungkin ini karena ini ya, keinginan warga yang ada di sini supaya tempatnya itu jadi lebih bersih, lebih indah gitu ya. Kalau dulu sih kalau menurut saya masih ini sih masih terlihat ada unsur-unsur tradisionalnya, ada unsur Jawanya, karena bangunan yang ada di sini, rumah-rumahnya ada di sini ini masih berbentuk seperti apa ya, seperti kayak rumah-rumahan yang itu ya, rumah papan gitu. Nah ini dia merupakan makam kalau nggak salah Mbah Sobowono ya, kalau nggak salah ya di sini ya, sama Nyai Sabu Inten. Nah gitu ya. Oke, diletakkan di situ. Nah itu tadi yang kita lihat ya guys ya. Oke, nah itu dia, ternyata betul ya, Sobowono. Nah waktu itu sih kalau menurut sejarahnya, menurut ini ya historiografi gitu ya yang ada di masyarakat di sini. Tapi jangan diprotes ya, karena historiografi suatu daerah itu kadang-kadang mungkin bertentangan atau nggak sama dengan sejarah ya. Kadang-kadang ada satu orang maksudnya ya, satu nama itu dikisahkan di zaman yang berbeda ya, tapi itu nggak masalah lah.
ya. Tapi ya seenggak-enggaknya yang saya pernah baca yang pernah saya baca di ini ya, saya cari, saya googling gitu ya, ternyata ada di internet ya. Ternyata pinter juga ya Mbak Google ya. Bisa menceritakan tentang ini, tentang gimana sih tretes itu. Nah, ini berawal dari pasukan dari Pangeran Diponegoro yang pergi ya setelah ini ya, setelah Pangeran Diponegoronya itu maksudnya Pangeran Diponegoronya itu tertangkap oleh Belanda. Nah, karena mungkin ditipu, bisa jadi ditipu ya, karena waktu itu memang ada ini sih, ada orang yang mungkin sudah capek berperang, perangnya nggak selesai-selesai gitu ya, dan akhirnya menunjukkan lokasinya, mungkin ya lokasinya Pangeran Diponegoro, dan Pangeran Diponegoro untuk kemudian disuruh untuk melakukan perjanjian damai waktu itu. Dan akhirnya ya udah damai gitu antara Belanda dengan ini ya, dengan Pangeran Diponegoro gitu. Tapi sebenarnya di balik itu ada maksud tertentu ya. Pangeran Diponegoro pada saat perdamaiannya itu, nah ini ditipu ya guys ya. Nah, ditipunya itu ketika datang ke sana ya guys ya. Kemudian ini sih ditangkap gitu, dan akhirnya diasingkan gitu. Dan salah satu tempat untuk pengasingan Pangeran Diponegoro itu adalah di Benteng Vredeburg. Nah, kalau ingin tahu Benteng Vredeburg itu kayak apa, bisa lihat ya di channel ini, ada kok ya. Ini saya bikin videonya waktu saya ke Jogja. Terus kemudian dari sana, dari Jogja sana, kemudian ada pasukan yang masih bersemangat ya, bersemangat menggelora gitu ya, untuk melanjutkan perjuangannya Pangeran Diponegoro. Dan karena mungkin merasa ini ya, ditipu oleh Belanda, akhirnya pergi ke tempat-tempat yang lainnya. Dan salah satu tempat yang dituju ini adalah daerah Tretes ini, yang waktu itu masih berbentuk hutan. Dan kalau di ini ya, kalau di cerita yang lainnya itu dikatakan ada pasukannya untuk Suropati ya, yang kemudian berpisah karena untuk Suropati ditangkap. Kemudian akhirnya ada salah satu orang yang namanya Mbah Kalia ini ya, kemudian pergi ke Tretes, jadi kayak gitu. Dan ini ada kaitannya juga dengan desa Prigen yang ada tidak jauh dari sini. Nah, ini dia guys ya, merupakan suasana pada saat ini ya, pada saat sedekah desa yang ada di sini, yang dilakukan sederhana karena situasi yang tidak memungkinkan, karena saat ini sedang ada pandemi ya, yang nggak bisa ya inilah menyelenggarakan acara dengan lebih meriah lagi gitu ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih buat teman saya yang yang udah ngasih ini ya, ngasih potongan videonya ini. Dan karena kebetulan saya ketinggalan ya guys ya, aslinya saya ketinggalan ini bikin videonya, karena saya ada di tempat lain. Terus kemudian acaranya dimulai dan saya belum ada di tempat sini. Aduh, sayang banget ya, padahal saya bener-bener pingin lihat di sini meskipun suasananya pandemi ya, tapi nggak masalah sih. Jadi kayak gini suasananya guys. Oke guys, kali ini saya memang benar-benar ketinggalan ya. Kalau beberapa waktu yang lalu ketika ada acara sedekah bumi di daerah Tretes, nah saya lebih awal datangnya ya, karena acaranya dimulai setelah jam 9. Tapi acara sekarang gitu ya dilakukan itu jam 8 sudah selesai, dan saya benar-benar ini ya tertinggal. Dan barusan ini kita bisa lihat ada orang-orang yang tadi sudah berhasil mengumpulkan makanannya. Enggak ya, ini kegiatannya ini udah selesai ya. Dan biasanya warga di sini kalau ada acara sedekah desa atau sedekah bumi ini nggak membawa pulang lagi makanan yang sudah sudah dikumpulkan di ini di tempat yang tadi itu, yaitu di daerah
di punden ya, pundennya itu di daerah sebelah kiri. Nah itu ada sepeda motor yang naik, nah itu dia di sebelah sana. Dan biasanya makanan yang ini ya, yang dikirim, nah itu dibagikan ke orang-orang atau warga yang datang ke sini. Dan karena saat ini sedang ada pandemi, nah ini warga bisa mengambil lagi ya makanan ya setelah ditukar mungkin, tapi ada anjuran ya untuk memberikan ke orang lainnya, mungkin tetangganya atau gimana gitu ya. Tapi kalau ada acara sedekah desa kayak gini, biasanya sih semua udah bikin masakan gitu, dan satu dengan yang lainnya kalau bawa pulang lagi itu ya agak-agak inilah, kok jadi nggak berkurang makanannya, tambah banyak jadinya ya. Oke guys, ini dia ada iring-iringan yang sudah turun guys. Ya ini membawa makanan-makanan, dan makanannya itu akan dibagi ke kelurahan, ke koramil dan sebagainya ya, supaya tidak mubazir. Karena biasanya kan memang ada orang-orang dari luar daerah yang datang ke sini untuk ini ya, untuk mendapatkan ini ya, berkat istilahnya ya. Berkat itu ya ini makanan itulah guys, makanan yang dibawa oleh warga di sini supaya ini dinikmati sama orang-orang yang ada di luar daerah sini gitu. Tapi sayangnya untuk hari ini sedikit berbeda ya, karena situasi yang tidak memungkinkan memang ya, dan banyak orang yang balik gitu ya, karena acaranya udah selesai, dan banyak yang berpikir bahwa acaranya itu mungkin selesainya jam sekitar setengah 10 atau jam 10 gitu. Makanya ada juga yang datang ke sini dan ini ya, ketinggalan acara gitu, dan ya pulang dengan tangan kosong ya, nggak dapat makanan gitu. Dan ini dia guys, punden ya, tempat dari ini sih untuk selamatan ya, di sini dipusatkan di sini. Kalau di daerah lain kayak di daerah Pecalukan itu kayaknya nggak dipusatkan di satu tempat. Kadang-kadang juga ada di ini sih, ada di tempat-tempat yang lainnya juga banyak. Jadi nggak terkonsentrasi di satu gitu ya. Cuma belakangan itu ada acara yang diletakkan di lapangan ya gitu ya. Nah, sementara kalau di tempat yang lainnya bisa kayak sporadis gitu ya, muncul di mana-mana. Mudah-mudahan nggak salah ya saya ya. Nah ini dia guys, tempat untuk ini yang membakar kemenyan ya. Biasalah kalau kalau acara ini ya, acara tradisi biasanya sih memang berbaur ya, antara Islam dengan unsur kejawennya itu ada. Oke, dan ini sebenarnya sih udah bukan hal yang aneh kalau di Jogja ya, tempat kalau memang benar dari situ ya, dari asal usul Mbah Kalia itu dari sana ya, memang ya ini sih ada agak-agak mirip sih dengan yang ada di Jogja kalau menurut yang saya amati gitu ya. Dan kayaknya sih ya dari pasukannya Pangeran Diponegoro ya. Jadi gitu. Kalau benar ya sekitar tahun 1830-an. Setelah itu tretes itu baru terbentuk gitu guys. Jadi bisa dikatakan masih baru ya. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.